acara selanjutnya kami serahkan kepada Pak Seno Panjaitan untuk menyampaikan materi tentang ini tadi yang sempat ditanyakan oleh Pak Purwo ya tadi kalau tidak salah itu, yaitu bagaimana cara atau prosedurnya untuk mendaftarkan KI atau paten melalui pusat HKI Untan. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Seno. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bu Yohani untuk menyampaikan terkait proses pendaftaran paten ataupun hak cipta intinya kekayaan intelektual melalui PHKI Untan. Jadi mungkin nanti banyak yang ingin bertanya isinya ke Bu Yohani ya, jadi saya usahakan saya cepat. Pada prinsipnya nanti PHKI juga akan mengadakan lebih spesifik lagi, mungkin bimbingan awal September gitu ya. Jadi ini kan pemanasan lah istilahnya untuk benar-benar bagian isinya. Nanti mungkin yang di awal Desember itu memang yang serius gitu, yang sudah punya draftnya gitu. Ini kan masih sedikit umum. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan prosedur teknis pendaftaran kekayaan intelektual melalui PHKI Untan. Nah, jadi kenapa kita melalui mengajukan paten, hak cipta, tanpa dipungkiri kita sebagai dosen ini, jadi kita sebagai dosen ya pengen dapat cum lah ya istilahnya ya, dulu gitu ya. Tetapi memang sekarang kita harus sadari bahwa memang paten kita juga harus bernilai komersial sehingga itu bisa menjadikan duit lah atau income untuk universitas kita. Jadi sebelumnya saya kenalkan, ini PHK itu adalah Pusat Hak Kekayaan Intelektual Untan. Jadi Pusat Kekayaan Intelektual Untan yang ada di bawah LPPKM. Jadi lokasinya itu ada di Jalan Daya Nasional Kompleks Untan, bagi yang belum tahu, jadi bisa datang langsung ke sana, kantor kita di sana. Kemudian mungkin saya yakin udah pada tahu semua ya, apa itu kekayaan intelektual. Di sini mungkin ada 5 ya, ini ada 5 paten. Yang tadi disebut paten biasa dan paten sederhana, dan akhirnya sekarang disebut paten saja ya, berdasarkan undang-undang. Kemudian merek, desain industri, hak cipta, dan industri geografis. Jadi pada hari ini saya akan memperlihatkan link untuk khusus paten, merek, dan hak cipta. Nah, lokasi kita kurang lebih di, nah ini pasti tahu ya, ini bundaran Tugu ya, Tugu yang ada SMA Santun Untan. Karena banyak yang bertanya di mana sih posisinya gitu ya. Nah, ini lembaga penelitian. Jadi kurang lebih satu kantor dengan Pak Eka dan Bu Ratna seperti itu. Oke. Kemudian izinkan saya menyampaikan dengan model seperti ini ya alurnya, karena ini grafik yang biasa kami pakai untuk menggambarkan logik proses gitu ya. Jadi tahap pertama Bapak Ibu, tahap pertama itu ini kedengaran Bapak Ibu ya? Kedengaran ya? Kelihatannya? Ya, dengar Pak, dengar. Oke, sip. Jadi pertama itu pemohon harus menyiapkan itu sesuai template. Template-nya di mana? Bapak Ibu bisa ambil template-nya itu di sini Bu. Bapak Ibu, gampang kok ini linknya kami bikin. bit.ly daftar paten. Nanti kalau misalnya mau daftar merek, bit.ly daftar merek, D-nya kecil, ini mereknya besar. Kalau hak cipta, daftar hak hanya besar, ciptanya C-nya besar gitu. Jadi langsung template-template yang perlu disiapkan tuh ada di situ gitu. Jadi silakan bisa tinggal diganti namanya, kemudian deskripsinya dan seterusnya bisa dicek di situ. Jadi yang pertama yang perlu disiapkan Bapak Ibu ya supaya nanti tidak ada masalah. Jadi intinya PHK ini mengecek administrasinya. Sedangkan substansi nanti adalah akan dicek oleh Bu Yohani dan kawan-kawan tergantung dari bidangnya mungkin ya. Nanti ada pembagian dari DJKI. Kemudian yang kedua itu fotokopi KTP inventor. Jadi kalau ada 2 inventornya, tidak hanya ketua, tetapi semua inventor perlu mencantumkan KTP-nya, fotokopi KTP-nya. Kalau bisa berwarna, itu kan fotokopi warna bisa. Kemudian surat pengalihan hak ke Untan. Jadi itu harus ada, karena yang mengajukan itu Untan melalui LPPKM dan melalui PHKI, itu harus ada surat pengalihan hak gitu. Jadi template-nya juga ada. Kemudian ada surat pernyataan kepemilikan paten, bahwa benar-benar isi dari paten ini adalah miliknya adalah para inventor gitu. Jadi
ini menjamin juga Untan nanti ketika nanti ada masalah gitu ya, ini ada surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah inventornya seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah siap itu semua silakan klik masuk ke bit.ly daftar paten, kemudian submit, dan PHKI kemudian akan mengecek kelengkapannya. Jadi kelengkapannya dicek, itu tahap kedua. Nah, jika berkas tidak lengkap Bapak Ibu, nah ini akan diberitahukan kepada inventornya. Ini berkas, ini tahap ketiga yang hijau ini, ya, yang hijau ini ya. Itu tahap ketiga itu diberitahukan ini kurang lengkap gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mensubmit kembali, submit yang lengkap gitu. Kalau udah lengkap, dia dicek lagi oleh PHKI Untan. Apakah sudah lengkap? Nah, jika berkas lengkap itu masuk ke bagian yang keempat, ya, berkas lengkap masuk ke bagian keempat. Nah, memverifikasi pendanaan. Ini dana pengajuannya itu dari mana? Karena Untan ada juga program untuk mendanai pendaftaran biaya substantif dan lain-lain. Nah, ini akan diverifikasi apakah pendanaan ini bisa didanai oleh Untan atau ini pendaftarnya dari eksternal, bukan dari Untan gitu. Kalau bukan dari Untan, otomatis memang bayar sendiri. Tetapi kalau dosen atau sivitas akademika Untan itu ada program bantuan. Nah, tetapi itu harus diverifikasi dulu apakah disetujui atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak disetujui berdasarkan beberapa penilaian, maka dia akan masuk ke tahap ke-6. Jadi PHKI tidak bisa memberikan dana, tetapi memberikan kode billing kepada pemohon gitu. Nah, ibaratnya bayar sendiri deh gitu kepada baik pemohon maupun dari internal Untan maupun dari eksternal gitu ya. Nah, kemudian setelah itu lanjut setelah dibayar ya, akhirnya sudah dibayarkan, sudah lunas, maka PHKI Untan melanjutkan proses pendaftaran. Nah, dalam proses pendaftaran ini nanti masuk pada proses substantif atau apa itu, kita punya akun, Untan ini punya akun khusus yang dipegang oleh Roni. Roni itu adalah bagian dari yang membantu unit PHKI, Pusat HKI Untan, untuk mendaftarkan, untuk mengecek prosesnya di mana. Jadi kita punya ada akunnya. Jadi setiap yang masuk melalui Untan itu, mendaftarkan ke DJKI itu, secara online itu adalah melalui Roni, gitu ya, melalui Roni, instag kita. Nah, kembali ke nomor 4 tadi, ketika PHKI memverifikasi pendanaannya sudah lengkap, ternyata disetujui, gitu ya, pemohon dari Untan ini disetujui, maka sebentar ya, ini karena host, jadi yang masuk nih, oke, setiap ada yang masuk saya, oke. Nah, kemudian disetujui, maka PHKI yang membayarkan biaya pendaftaran dengan kode billing yang ada. Jadi kalau tidak setujui atau dari eksternal itu, kita PHKI hanya memberikan kode billing, nih bayar nih ke DJKI. Nah, tapi kalau ternyata disetujui gitu ya, nah PHKI yang membayarkan gitu. Lunas, maka tinggal nunggu Bapak Ibu itu nasib prosesnya bagaimana itu nanti diinfokan saja komunikasi khususnya dengan kita atau lebih cepatnya itu dengan Roni, karena dia bisa membantu membuka, oh ini udah sampai di sini, oh udah sampai pemeriksaan substantif. Jadi kalau kata yang disampaikan Bu Yohani tadi itu memang paten sederhana itu lebih cepat gitu prosesnya gitu dibandingkan paten biasa gitu ya. Itu lebih cepat. Nah, itu nanti saya akan coba nanti perlihatkan apa-apa sih diperlukannya supaya Bapak Ibu memang bisa melihat apa-apa yang perlu disiapkan ya. Nah, ini kurang lebih panduannya Bapak Ibu pendaftaran paten. Nanti kami akan share, ini ada di booklet. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Ini menjelaskan tadi tuh yang proses pendaftarannya, alur pendaftarannya sampai dengan selesai dan disertai dengan waktunya seperti itu. Kemudian kami juga akan menyampaikan tentang prosedur pendaftaran hak cipta ya, hak cipta. Nah, kalau hak cipta Bapak Ibu perlu pertama-tama menyiapkan ini sesuai template juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk ke link ini, nah tadi kan daftar paten, ini gampang ini, bit.ly daftar hak cipta gitu. Nah, Bapak Ibu akan diberikan link untuk template-template ini gitu. Ya, jadi soft copy ciptaan, deskripsi ciptaan, fotokopi KTP inventor,
surat pengalian ciptaan ke Untan, dan surat pernyataan kepemilikan ciptaan. Nah, untuk hak cipta itu biasa lebih cepat Bapak Ibu. Kadang bisa 3 hari, kadang bisa seminggu itu udah keluar. Asal itu lengkap. Masalahnya ada tidak lengkap. Nah, kemudian sebaiknya format atau file, misalnya Bapak Ibu menghaciptakan video dokumenter atau apa gitu ya, dokumen apa gitu ya, itu tidak boleh lebih dari 20 MB. Ya, 20 MB. Nah, itu yang biasa masalah. Jadi dikirim tetap udah dibilangin 20 MB, tetap dikirim misalnya 30 MB, akhir bolak-balik. Itu yang makan waktu biasanya. Tapi ketika saya punya satu kemarin, itu beberapa hari langsung keluar kok. Ketika kita memenuhi semua apa yang diminta, gitu ya. Kalau udah siap, Bapak Ibu daftar melalui link ini, ya, link bit.ly daftar hak cipta. Ini masuk step kedua. PHKI mengecek kelengkapan, udah lengkap belum ini, atau ada isian yang kurang jelas, atau bagaimana gitu ya. Nah, silakan nanti, kalau tidak lengkap, maka dia akan dikembalikan gitu. Jika tidak lengkap, pemohon itu dikembalikan, daftar lagi gitu, suruh perbaiki gitu. Nah, sampai dia lengkap, baru 2 ini bisa langsung ke 4 gitu ya, ke step yang keempat. Nah, sekali lagi, nanti PHKI akan memverifikasi, ini pendananya dari mana. Jadi kalau PHK itu pendananya sebenarnya gampang verifikasinya. Ketika itu dia hasil penelitian dan sebagainya, itu biasa didanai, tetapi maksimum 1 untuk 1 penelitian. Nah, tetapi sepanjang kuota itu masih ada. Nah, kuota itu masih ada, baik paten maupun hak cipta itu sepanjang kuotanya masih ada, itu didanai, ada programnya. Dan ketika itu usulannya banyak, kita juga bisa sampaikan ke rektor, wah ternyata animo besar nih, Pak Rektor. Nah, mungkin kita bisa minta lebih. Tetapi ketika kita misal usulkan 60, ternyata yang daftar 30, mungkin tahun depannya dikurangi gitu. Jadi tergantung juga gitu ya, animo dari Bapak Ibu sekalian, yang khususnya dari Untan. Nah, ketika dana tidak disetujui, atau pemohon eksternal, ya, itu khusus pemohon eksternal itu dibutuhkan surat kuasa, gitu ya, surat kuasa. Nah, formatnya juga ada. Kemudian masuk ke step 6, ya. PHKI hanya memberikan kode billing kepada pemohon atau baik yang tidak setujui dananya dari Untan maupun pemohon eksternal itu. Kode billingnya ini bayar ke DJKI. Nanti kita diserahkan bukti pembayarannya. Jadi bukti pembayarannya serahkan dan lunas. Ketika lunas, PHKI bisa menyelesaikan pendaftaran dan nanti PHKI melalui akun Untan. Jadi melalui akun Untan itu nanti akan dicek, oh sudah keluar atau belum. Ketika sudah keluar, nanti dikirimnya juga ke PHKI yang di bawah PPKM. Jadi ketika sudah dapat, nanti diinformasikan sama saat ini staf kita, Roni, Pak, Bu, udah keluar nih. Nah, jika inventornya ada 3 orang, dapat 3 sertifikat. Kalau inventor 4 orang, dapat 4 sertifikat gitu. Tapi maksimumnya 6 kita, pada saat kita batasi ya, untuk yang yang tanda tangan itu. Nah, kemudian kembali ke yang keempat, ya. Sebentar. Kembali ke yang 4. Nah, ketika pendananya bantuan dari Untan, oh ternyata dari 60 ini yang ke 45, berarti masih ada slot 15 misalnya. Nah, dan ini ternyata memenuhi, ini bagian dari penelitian, bukan bagian dari kegiatan luar, misal kegiatan di luar kampus tiba-tiba dihakikan. Nah, itu mungkin tidak didanai. Tapi kebagian dari Untan, kenapa didanai? Karena itu juga akan nanti impact-nya juga ke Untan gitu ya, hasil-hasil itu. Nah, itu didanai dan PHKI yang membayarkan biaya pendaftaran ke DJKI dan lunas. Dan tinggal tunggu kabar. Ini biasanya 3 hari, seminggu itu cepat ini. DJKI cukup cepat responnya untuk hak cipta gitu ya. Kemudian ini tentang hak cipta, Bapak Ibu juga bisa, saya cuma lihatkan ini ada di booklet yang akan dibagikan di chat room nanti oleh Bu Winda atau panitia. Ya. Kemudian pendaftaran merek. Jadi ini ada juga nih pendaftaran merek, stepnya itu lebih singkat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat template yang mau diisi, ini tinggal ini bit.ly daftar merek. Jadi gampang diingat nih Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu dihafal, ini sebenarnya udah bisa. Tinggal mau apa gitu ya. Nah, pemohon mengirimkan, kemudian pusat PHKI melakukan penulisan merek sudah ada belum gitu ya. Nah, kemudian pusat PHKI menyerahkan hasil penulisan kepada pemohon. Jika oke, pemohon itu mengumpulkan berkas-berkas ini.
ya KTP, akta pendirian, tanda tangan elektronik pemohon, dan biaya pendaftaran ya. Nah, saat ini mungkin untuk merek mungkin belum kita ajukan untuk bantuan hutan ya. Jadi mungkin ini lebih kepada perusahaan mungkin ya yang menggunakan merek ini. Kemudian ini akhirnya tahap terakhir pusat hakim melakukan proses pendaftaran di JKI dengan menyerahkan bukti pendaftaran merek kepada pemohon. Itu biasa maksimal 6 hari kerja. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, saya ingin menunjukkan sebentar ini. Oke, saya ingin menunjukkan bagaimana sih itu. Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu nanti bagaimana Bapak Ibu mendaftarkan, mendaftarkan ke melalui PHKI Untan. Bapak Ibu seperti tadi bid LE gitu ya. Bid LE mana? Misalnya Bapak Ibu mau daftar paten, nah gitu kan. Nah, Bapak Ibu langsung dapat form ini Bapak Ibu, ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan ya formnya ya. Nah, kelihatan ya, oke. Nah, kelihatan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini, mau ya form pendaftaran paten lengkap. Ini surat pengalihan hak dan sebagainya itu ada di sini. Jadi tinggal Bapak Ibu isi sesuai dengan deskripsi Bapak Ibu, nama inventornya siapa, kemudian pengalihan hak siapa gitu ya. Kemudian template deskripsi paten juga bisa diambil di sini. Jadi Bapak Ibu sesuaikan gitu supaya nanti tidak lama-lama gitu ya. Kalau tidak sesuai itu nanti lama jadi apa? Cek dulu, cek ini, koreksi dulu. Nah, itu yang bikin lama. Jadi ini dilengkapi dulu sebelum Bapak Ibu isi alamat email, nama, nomor HP, instansi. Jadi sebelum itu isi dulu Bapak Ibu, karena ini akan harus diupload pada tahap berikutnya, gitu ya. Jadi pada tahap berikutnya nanti harus diupload. Nah, jadi kalau tadi yang saya bilang itu prosesnya ketika dicek bermasalah, nanti Bapak Ibu harus masukkan lagi. Nah, itu makan waktu, gitu kan. Nah, silakan nanti. Nah, Bapak Ibu harus login dulu. Jadi masuk sini kita harus login dengan email yang resmi. Gmail kah atau apa gitu, tidak bisa tanpa email, sehingga diketahui bahwa ini memang pendaftarannya adalah bukan robot, istilah software itu robot, jadi bukan tiba-tiba masuk gitu ya. Nah, kalau yang lain gimana Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu daftar hak cipta, ya hak cipta. Nah ini kok misal daftar hak cipta ini bagaimana? Nah, hak cipta ini banyak sekali Bapak Ibu jenisnya. Kalau tadi paten kan, sekarang udah jadi satu, paten biasa, paten. Nah, Bapak Ibu download dulu ini surat pernyataan hak cipta. Ini juga ada semua Bapak Ibu, form-formnya ya. Kemudian surat pernyataan hak cipta, kelompok hak cipta. Kemudian ini kalau kelompok Bapak Ibu. Jadi kalau kelompok misalnya ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, maksimum 6 orang lah, ya. Nah, itu di sini ada formnya, ditandatangani di atas materai. Jadi semua tuh harus tantangan di atas materai gitu ya. Nah, kemudian pengalihannya memegang cipta, kadang-kadang ada kaget, kok saya alihkan sih ke Untan, ini kan kerjaan saya. Nah, bukan kita mau ngambil hasil intervensi Bapak Ibu, tidak, karena pemohonnya itu memang dari Untan, jadi memang harus dialihkan ke Untan, tetapi inventornya itu atau penciptanya itu adalah tetap nama Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan sertifikatnya lah ya, supaya Bapak Ibu tenang gitu kan. Ada banyak, aduh kok saya alihkan, ini kan kerja saya, ini ciptaan saya gitu. Bukan berarti itu jadi ciptanya Untan, bukan. Tapi pengusulnya, pengalihan hak untuk ciptanya ke Untan, tapi penciptanya tetap atau inventornya tetap Bapak Ibu gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu isi dan sebagainya. Misalnya kita isi email misalnya .com. Nah ini misalnya saya isi cepat aja ya. Nah ini. Kemudian alamat kode pos misalnya ya, jenis kelamin, nanti apa sih isinya gini. Nah oke. Misalnya gini, Bapak Ibu isi ya, nanti isi yang lengkap Bapak. Ini kan cuma kalau Bapak Ibu lihat sini ada macam-macam hak cipta nih. Kalau tadi kan paten cuma 2, paten sederhana, paten biasa, yang sekarang udah istilahnya paten saja ya, kata Bu Yani. Ini Bapak Ibu bisa pilih nih, apakah karya tulis hak ciptanya bisa atlas yang Ibu temukan gitu, atau biografi, booklet baru gitu ya. Ini semua e-book juga bisa dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu masukkan. Kemudian karya seni. Oh tadi kan karya tulis. Ini golongan karya seni.
alat peraga Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu pengen perlindungan haknya, karena itu alat peraga itu ciptaan Bapak Ibu, alat peraga olahraga kah, atau alat peraga apa, atau arsitektur misalnya, arsitektur, wah ini arsitektur, ini buatan saya dan sebagainya, ini karya seni, ini lebih masuk karya seni, atau baliho khusus yang belum di karakternya itu belum punya banyak orang, atau punya kekhasan khusus yang ingin Bapak Ibu lindungi, masuknya ke sini Bapak Ibu ya, sampai flyer atau apa ini ya. Kemudian juga kalau untuk peneliti, ini untuk karya rekam suara bunyi, mungkin menciptakan lagu dan sebagainya, musik ya, Bapak Ibu itu masuk karya cipta, bukan paten Bapak Ibu. Nah ini ya masuk karya cipta. Kemudian audio visual, film, Bapak Ibu bikin film pendek, film cerita. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya riset gitu ya, Bapak Ibu riset, Bapak Ibu bikin aja film dokumenternya dari pembuatan, dari prosesnya sampai selesainya, implementasi, bikinkan videonya gitu ya. Oke, videonya bagus gitu ya, saya ada masuk sana baru langsung udah keterima ini kita bikin. Bapak Ibu ingin melindungi film dokumenter itu, Bapak Ibu masuk ke film dokumenter sehingga nanti luaran penelitian Bapak Ibu itu ada gitu ya, ada gitu. Jadi masuk ke sini. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau udah nama cerita film nih, itu sekedar sharing saja, ini makan waktu juga. Itu mengkompresnya memang agak susah, gitu ya. Jadi kan harus 20 megabyte. Padahal sekali kita bikin video itu rata-rata 100, ya 100 mega, 150 mega. Kalau saya waktu itu kompres kecil-kecil gitu, itu malah rusak gitu. Nggak kebaca, tetapi memang aturannya 20 MB. Akhirnya saya pakai flash. Flash itu masih bagus, dibesarin sampai tertentu tuh masih cantik gitu ya, tapi jadi pakai flash mode gitu ya. Akhirnya terbaca, kualitasnya bagus, tetapi memang tidak bisa besar sekali, tetapi di bawah 20 MB. Jadi itu perlu Bapak Ibu pikirkan supaya tidak bolak-balik Bapak Ibu. Karena itu mungkin bisa kali 20,1 kali, enggak, di bawah 20 MB gitu ya. Dan kayak fotografi gitu ya, kalau ini kan fotografi ini pasti di bawah bisa di 20 MB. Yang film ini yang kadang-kadang agak susah gitu ya. Kemudian karya drama, koreografi dan sebagainya, karya lainnya. Bapak Ibu nanti misalnya contoh, Bapak Ibu masukkan film dokumenter ya, karena penelitian itu biasa masuk ke laporan penelitian, bisa juga Bapak Ibu. Bisa sih laporan penelitian ini diciptakan, cuma nanti untuk nilai pangkat itu biasa tidak dinilai gitu ya. Yang dinilai itu biasa yang film dokumenter, tapi terkait penelitian biasanya. Seperti itu, biasanya sih. Gitu ya. Saya ambil yang film misalnya, film dokumenter. Misal kita pilih film dokumenter. Nah, berikutnya Bapak Ibu harus masukkan sini nih. Judulnya apa, brand singkat ciptaan, tanggal, negara, kota, dan seterusnya. Nanti setelah proses ini, Bapak Ibu nanti harus masukkan itu tadi yang dokumen-dokumen yang diperlukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Tidak terlampau susah sih Bapak Ibu. Ini sama juga kalau Bapak Ibu misalnya nanti bit.ly, ini merek, daftar merek. Jadi memang PKI sudah menyiapkannya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu tanya, langsung ke sini aja gitu. Lengkapi, ini merek ini Bapak Ibu ada surat pernyataan lisensi. Jadi silakan Bapak Ibu download ini, isi ini semua KTP dan sebagainya gitu, dan seterusnya ya, isi di sini. Jadi sederhana kok Bapak Ibu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Juwani tadi, jadi Bapak Ibu sebelum melakukan paten supaya tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan duit, Bapak Ibu memang harus telusuri dulu Bapak Ibu patennya tuh sudah ada atau belum. Tadi ada beberapa link yang dikasihkan oleh Bu Juwani ya. Seperti kami sampaikan bahwa kami PKI Untan tidak memeriksa secara substansi mendalam gitu. Itu nanti diperiksa oleh DJKI yang memang bagiannya seperti itu. Kami lebih ke administrasi. Tetapi supaya Bapak Ibu tidak menghabiskan waktu sampai di sana nanti makan 6 bulan 7 bulan akhirnya ditolak gara-gara hal sepele, tidak ada penelusuran paten sebelumnya. Nah, baiknya Bapak Ibu memang sudah siapkan sekarang. Misalnya seperti disampaikan oleh Bu Juwani tadi, ini telusuriannya masuk ke PDKI Indonesia DJP .go.id. Misalnya Bapak Ibu cari aja penelusuran paten. Bapak Ibu mau tentang apa? Tentang IoT misalnya.
kan IoT Internet of Things misalnya tentang apa, cari. Nah, Bapak Ibu langsung dapatkan judul-judul yang sudah ada Bapak Ibu. Apakah dalam proses, dalam apa, dalam proses apa, ada yang ditarik kembali, apa yang sudah granted gitu Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu, oh saya pengen pakai nama misalnya. Pak, misalnya nama siapa ya? Oh, udah nama saja ya. Oke. Bapak Ibu misal search. Nah, ini penelitian saya yang sudah diberi ini dalam proses. Nah, ini dalam prosesnya yang baterai ini tadi kami dapat informasi sudah oke. Jadi dari apa penilaiannya sudah oke dan tinggal di urus proses selanjutnya. Nah, ini diberi ya. Ini paten sederhana Bapak Ibu. Jadi bedanya paten sederhana dengan apa nanti kodenya apa Bapak Ibu? Kalau sederhana itu awalnya tuh S gitu ya. Ya S nanti tambah ID ya. Ada S gitu. Jadi kalau Ibu klik, kalau paten biasa itu P dia. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang tetap itu, tapi yang terakhir 2019 itu masih Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu telusuri dulu tadi apakah melalui kata kunci maupun melalui peneliti yang mungkin mirip-mirip dengan Bapak Ibu gitu. Ya, mirip-mirip dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu telusuri dulu dia ada nggak yang mirip nih. Jangan sampai Bapak Ibu ngabisin waktu gitu. Udah berusaha keluar duit, keluar penelitian, udah berharap dapat, ternyata tidak dapat gitu kan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu perlu lihat benar-benar aplikasi Bapak Ibu supaya tidak terkendala. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi sudah sampaikan Bu Joni, jangan sampai nanti Bapak Ibu lupa gitu deskripsi pakai isinya apa gitu. Jadi Bapak Ibu, ini saya contohkan saya ini kemarin yang udah lolos itu ya. Sebentar. Nah, jadi jangan lupa ada ini kemarin dari Pak Ahmad Fauzi ya. Kami udah lolos kemarin ya. Nah, tahun 2019. Nah, jangan lupa ada deskripsi bidang teknik invensi, latar belakang, ini semua ada di panduan tadi. Jadi diisi gitu Bapak Ibu ya. Penelusuran patennya ada dan sebagainya. Ini punya kami, saya dengan Bu Berlian. Dan seterusnya, kemudian ada gambarnya. Ini bukan yang terbaik, tetapi maksudnya ini supaya dapat gambaran sekilas, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ringkasan invensi Bapak Ibu harus ada, gitu ya. Ringkasan invensinya apa? Ini kalau Bapak Ibu nanti ketemu apa penilainya, ini benar-benar ditanya ini dari mana. Jadi memang harus kita menguasai. Kemarin saya dengan Pak Ahmad memang ditanya ini dari mana seperti itu ya. Nah, jadi memang kita harus benar-benar mengajukan sesuai apa yang pernah kita teliti. Uraian singkat gambar ini kebetulan ada 4 gambar, ini paten biasa. Uraian singkat invensi, gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Ini dirujuk di akhir biasa gambar tuh. Jadi tadi kalau dibilangnya ada urutannya, ada deskripsi, abstrak, gambar itu bisa ada, bisa tidak. Nah, ini nanti yang meriksanya Bu Juwani dan kawan-kawan. Tetapi maksud saya di sini adalah bukan saya kesubstansinya, tetapi Bapak Ibu jangan sampai komponen-komponen itu tidak ada gitu. Ya, walaupun kita cuma meriksa administratif, jangan sampai tidak ada. Jadi mohon dipenuhi. Masalah isinya nanti pas atau tidak, itu penilai yang menilainya. Tetapi secara administrasi Bapak Ibu sudah ada. Ini klaimnya misalnya ada berapa? Ini ada 4 klaim misalnya, 4 klaim. Ya, ini gambar dan sebagainya, abstrak ya masuk. Kemudian apa? Ini gambar-gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau semuanya lancar dan tidak ada halangan, saya akan tunjukkan Bapak Ibu akan dapat sertifikat kurang lebih seperti ini. Ya, bentar. Bentar Bapak Ibu ya, bentar saya lihat. Nah. Bentar. Saya share screen dulu ya. Bentar. Nah, ini punya kami ya, Bu Faradiba, saya dan Pak Ferry. Nah, ini sertifikatnya kurang lebih seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Wah, dapat sertifikat paten nih. Ya. Nah, ID-nya ada ya, tanggal berapa pemberiannya dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan dapat ini gitu. Ya. Ini paten biasa. Nah, iya paten biasa kok dikelompokkan seperti itu ya. Ini paten biasa. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Wah, dapat ini jumlah klaimnya berapa, ya pemeriksa ini siapa, Mahruzar, poin tadi saya ada satu lagi itu yang udah granted juga itu Fauzi ya, Pak Fauzi. Nah, ini ada
Ini deskripsi sama, ada bidang teknik invensi, latar belakang seperti yang disampaikan oleh Bu Juwani tadi. Jadi harus lengkap Bapak Ibu sehingga tidak masalah. Nah, kalau ini paten, kalau paten sederhana kemungkinan mirip lah. Nah, kalau hak cipta gimana? Bentar, saya tunjukkan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini keluarnya cepat Bapak Ibu. Ini keluarnya cepat. Lumayan cepat ini kalau kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini keluar lumayan cepat. Jadi ini adalah film dokumenter penelitian apa itu kita bikin proses-prosesnya. Nah, ini kalau nggak salah 3 hari ke 4 hari kemarin, cepat sekali. Nah, keluar ini ya. Nah, inventornya siapa? Ini misalnya ini kan kami ada 4 orang gitu ya. 4 orang ya. Pak saya, Pak Bomo, sama ini di bawahnya, di atasnya tuh 2 karena kecil, tapi di bawahnya tuh dibikin nama-nama lengkapnya. Ya, ini Seno, Bomo, Trias, dan Stefan. Ini hak cipta. Jadi kalau Bapak Ibu film dokumenter dan sebagainya, ini berlakunya cukup lama Bapak Ibu jangka perlindungan itu. Kalau tadi dibilangnya itu 20 tahun, 10 tahun. Nah ini hak cipta ini berlaku selama 50 tahun Bapak Ibu. Ya, sejak ciptaan pertama kali diumumkan. Jadi 50 tahun cukupan. Jadi kalau Bapak Ibu punya karya cipta, alat peraga dan sebagainya, silakan. Jangan sampai nanti orang copy gitu ya. Nah, orang copy akhirnya aduh kok ya salah. Salahnya bukan ya memang dia pun tidak boleh, tapi ya kita mau apa? Ini hukum gitu kan. Dia duluan yang membuat hak ciptanya. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Adit. Jadi mungkin ya. Jadi kalau terima kasih. Ya, silakan Pak. Nah, ini kalau nanti kontak kami Bu di Bapak Ibu, sorry saya share screen dulu. Boleh bertanya kah Pak? Nah, ini kontak kami Bapak Ibu ya. Jika ini LPPM, pasti tahu lah ini kalau yang dari Untan ya, email ya. Silakan dikontak. Baik, terima kasih Pak Seno. Ada yang ingin bertanya, silakan Pak Usabinus. Saya boleh kan? Baik, terima kasih Pak moderator. Iya, Ibu Rukia. Setelah ini ya Bu Rukia. Baik Pak, makasih. Terima kasih Pak Adi. Saya bertanya langsung ke Pak Seno. Pak Seno, apakah yang untuk hak cipta, karena saya ini paten kan belum ada nih, kalau ikan patin ada. Untuk hak cipta, itu yang misalnya buku kan sudah pernah terbit gitu, tapi mundurnya itu berapa lama gitu, mundur tahunnya itu yang diperbolehkan untuk diajukan hak ciptanya gitu. Terima kasih Pak Seno. Ya. Langsung. Jangan Pak, langsung Pak. Bisa Pak, dia sepanjang itu belum ada orang yang menganukannya. Jadi Bapak anukannya sepanjang itu belum, misalnya tesis, Bapak ya, tesis itu silakan. Jadi misal Bapak Ibu bahkan bikin konten YouTube gitu kan. Konten YouTube tuh bisa sebenarnya, ya. Tapi kalau bisa jangan sampai dibuat hak cipta sama orang dulu. Kalau udah nggak bisa. Begitu. Kedengaran nggak ya? Ya, dengaran Pak. Ya. Gitu ya Pak, Pak Usabinus. Jadi masih bisa walaupun sudah lalu, asalkan orang belum melakukan pendaftarannya. Baik, selanjutnya mungkin Bu Rukia. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Pak Seno berkaitan tadi dengan pengalihan hak cipta Pak. Misalnya kita punya katakanlah buku begitu atau buklet, terus kita ajukan hak ciptanya melewati Untan begitu Pak ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang menjadi dasar sehingga misalnya pengajuan hak cipta kita itu dari Untan dapat ditolak, itu yang pertama. Yang kedua, jika misalnya sudah disetujui oleh Untan dan kemudian didapatkan hak ciptanya, seandainya kemudian buklet tersebut atau buku tersebut ingin kita cetak begitu dan kita jual begitu, apa yang terjadi Pak? Atau bagaimana kelanjutannya? Karena kan tadi sudah pengalihan hak cipta kepada Untan. Apakah Untan mesti terlibat atau bagaimana? Atau kita boleh
sebagai inventor atau pemilik hak cipta itu saja yang istilahnya menguasai, tanda kutip begitu ya, atas buku itu, sehingga kalau kita jual atau apa itu jadi hak kita, atau Untan ada di sana begitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Seno. Jadi kalau kita mengajukan hak cipta Bapak Ibu, jadi kan pengalihan haknya ke Untan, artinya pemohon tuh Untan. Tetapi seperti yang saya sampaikan di sertifikat tadi, itu penciptanya itu kita gitu. Jadi hak ciptaan itu tetap di kita. Tetapi ketika ada nanti komunikasi terkait dengan hak ciptaan kita, itu dia larinya ke Untan. Nah, kenapa kita pakai Untan? Nah, itu tentu ada karena kita melakukannya adalah sebagai dosen Untan atau kita melakukan penelitian yang terkait dengan Untan. Nah, masalahnya apakah ditolak atau terima, sepanjang dia masuk kategori itu sebenarnya diterima semua Bapak Ibu. Yang ditolak terima itu maksudnya yang penting berkasnya lengkap, itu pasti terima semua. Nah, kemudian yang kedua adalah dibiayai atau tidak, itu kan. Nah, diterima untuk dibiayai atau tidak. Memang prioritas kita adalah hak cipta yang dihasilkan dari penelitian, gitu. Sehingga penelitian-penelitian itu memang menghasilkan hak cipta yang bisa membawa Untan itu lebih bagus lagi gitu. Jadi tetapi itu juga ada batasnya Bapak Ibu. Misalnya target kita tahun ini 50. Nah, akhirnya kita batasi masing-masing penelitian misalnya yang sama, satu judul yang sama itu 1. Nah, itu kecuali nanti tidak terpenuhi ya, 50 ternyata udah bikin gitu 30. Nah, mungkin kita pertimbangkan gitu ya untuk misalnya satu penelitian bisa 2. Tapi kalau misalnya ternyata banyak, jadi bagi-bagilah gitu ya. Nggak usah satu orang misalnya sampai 5 di satu judul penelitian, itu juga tidak fair untuk yang lain gitu ya. Nah, jadi kita bagi-bagi, tapi ketika nanti masih kurang, oke lah kita tambah lagi 1 gitu. Tapi intinya pada prinsipnya ketika semua administrasi dan kelas hak cipta itu cocok, otomatis terima, tinggal biayanya gitu. Jadi biayanya apakah diterima dari Untan atau tidak. Jadi saat ini rektor juga gencar-gencar untuk bagaimana dosen-dosen menghasilkan luaran-luaran seperti itu. Nah, ketika nanti dijual di buku, misalnya Bapak Ibu kan biasanya terbitkan buku misalnya mana di Gramedia dan sebagainya. Sudah terbit, Bapak Ibu buatkan hak ciptanya tidak apa-apa. Jadi untuk terbit buatkan sehingga nanti isi konten itu memang punya Bapak Ibu, tetapi dari sisi pemasaran memang hanya si Gramedia. Tetapi isi konten misalnya nanti ada yang ngeklaim bahwa dalam buku itu adalah sebenarnya bukan temuan Bu Rukiah, itu temuan saya. Nah, baru Bapak Ibu bisa beradu argumentasi. Kapan kamu itu kan? Nah, saya sudah ciptakan 2008, Ibu kapan? 2010. Nah, saya dong menang gitu. Ya. Nah, dulu ya seperti itu. Semacam telepon lah, beda sekian detik, akhirnya si Bell yang menang. Padahal beda sekian menit tuh mengajukan patennya. Akhirnya si Bell yang dapat patennya. Itu hitungan menit tuh siapa yang duluan gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Moga-moga jelaskan. Mohon maaf Pak, sedikit saya mau menanyakan sedikit lagi. Jadi artinya seandainya kita punya buku tadi sudah kita ajukan hak ciptanya lewat Untan, terus kemudian buku itu kita komersialisasikan, kita jual begitu, berarti Untan tidak punya hak apa-apa di sana. Jadi kita sebagai inventor saja yang menjual dan dapat keuntungan dari sana, begitu kan Pak? Nah itu memang kita nih untuk masalah keuangan memang kita masih kita masih dalam proses membangun sistemnya Bapak Ibu. Tapi saat ini Bapak Ibu bebas gitu ya. Nah, macam seperti pembayarannya berapa ya daftar dari Untan, memang kita sudah punya si daftarnya kita tuh sebenarnya sudah punya. Tetapi kan tidak bisa PHK ini kan tapi tidak bisa menyatakan harus bayar segini, harus ada SK Director, harus ada virtual account seperti itu. Nah, itu dalam proses ya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi mengenai sampai saat ini Bapak Ibu Rukiah bebas lah untuk mengapa? Karena belum ada regulasi atau SK Director yang menyatakan bahwa kita dapat royalti dari itu gitu. Tetapi nanti ketika suatu saat mungkin karena yang menjaga misal seperti paten, karena yang memelihara juga kalau paten khusus paten dan biasa paten sederhana kan ada biaya pemeliharaan berapa tahun gitu ya, 10 tahun gitu ya. Nah, ini biaya siapa? Misalnya Untan perlu cari duit dong untuk untuk membayar itu semua paten-paten yang ada. Tentu Untan juga mengharapkan paten yang ada itu komersial sehingga menghasilkan income gitu. Nah, sehingga Untan juga dapat
sehingga bisa membayar paten-paten yang pemeliharaan paten-paten yang ada seperti itu. Nah, jadi Ibu Rukia bisa sekarang nih, sepanjang nanti, kecuali ada nanti SK baru bawa semua cipta yang dibangun tuh. Nah, tapi sekarang bebas lah. Berarti kalau kita punya buku nanti didaftarkan melalui, misalnya disetujui sama Untan, nanti ketika kita mau jual bukunya, berarti nanti keuntungannya buat kita pribadi untuk sementara ya Pak ya? Tapi ada aturan ASN yang perlu juga. Makasih ya Pak ya. Itu hal lain lah. Perlu juga dipertimbangkan gitu kan, menerima apa dana gitu. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu Tia. Pak Adit, boleh nggak saya nanya Pak Adit ya? Pak Aditya, saya mau nanya. Sila Pak Bu Pur, sila jelas. Habis Mbak Boleh, Pur, ya? saya no? Sementara Pak Adit off, silahkan Bu Purwaningsih. Ya. Terima kasih Bu Yohana. Saya Pak Seno mau nanya, kalau tadi dikatakan hasil penelitian itu bisa menjadi hak cipta, yang pertanyaan saya adalah apakah hasil penelitian itu harus kita publikasikan lebih dahulu atau tidak? Itu aja, terima kasih. Jadi Bu, gini, kalau Ibu kira, jadi ada memang kita harus pilah-pilah ini. Jadi kalau misalnya ada produk atau proses ingin kita lindungi, maksudnya publikasinya ada, maksudnya mungkin publikasi jurnal, Bu ya. Ya, kalau jurnal kemarin dijawab katanya bisa juga katanya hak cipta ya Pak. Jurnal bisa, maksudnya dihak ciptakan Bu ya. Iya. Karena gitu bisa. ya. Jurnal sebenarnya bisa dihak ciptakan, cuman memang ketika untuk yang pangkat ini kan double Bu ya, hal yang sama gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa dinilai. Bahkan laporan penelitian pun bisa dihak ciptakan Bu. Nah, tetapi, itu yang tetapi masalahnya adalah nanti adalah lebih baik misalnya film dokumenter dan sebagainya. Nah, Ibu bisa ciptakan supaya Ibu aman. Misalnya laporan penelitian Ibu ada data-data yang ingin Ibu lindungi. Nah, itu boleh. Silakan data lindungi dan sebagainya. Nanti baru Ibu publikasikan ke dalam jurnal apa gitu ya. Nah, tapi sebaiknya tidak persis sama. Jadi jangan ada double. Misalnya terbit di jurnal ini, udah terbit gitu ya. Kemudian jadi nggak boleh. Oke lah, ada dua, tetapi kurang efektif lah. Ya, maksud saya gini, kan ada hasil penelitian saya. Yang pertama, oke, sudah di jurnal. Tapi setelah saya teliti kembali, saya teliti lagi, ternyata dia punya kemampuan yang lain. Nah, gitu loh. Nah, belum saya jurnalkan ini. Nah, apakah itu bisa saya langsungkan menjadi hak cipta? Gitu loh. Sepanjang, nanti ada tadi kan klasifikasi hak ciptanya, Bu. Nah, itu masuk kemana gitu? Apakah masuk ke laporan? Tetapi yang diingat ketika dia sudah terbit, misalnya ke jurnal, Ibu tidak bisa misalnya, dia kan sudah terbit, Ibu ciptakan. Ibu ciptakan dulu, baru Ibu publikasikan. Gitu. Jadi dibalik gitu. Jadi jangan yang sudah terbit di mana gitu ya, jurnal mana dan sebagainya, Ibu bikin di hak cipta gitu. Jadi Ibu hak ciptakan dulu, simpan gitu, Ibu patenkan dulu misalnya, Ibu patenkan dan sebagainya, baru Ibu publish. Kalau ada hal-hal yang terkait itu, kalau dipublikasikan dia lebih semacam menganalisis, hasil analisis dan sebagainya, lebih ke penjelasan. Iya, Pak, analisanya. Oh ya. Berarti saya punya hasil penelitian saya yang terbaru ini bisa saya ciptakan dulu, hak ciptakan dulu. Berarti, betul, Bu. Cuman dalam bentuk apa itu yang harus Ibu pilih? Apakah Ibu bikin film dokumenternya, proses dari awal, atau Ibu bikin laporan ini, atau bikin naskahnya, atau bikin apa? Nah, klasifikasi hak cipta itu yang harus Ibu lihat. Nah, Ibu putuskan, Ibu pilih yang mana gitu. Nah, jadi masuk ke situ. Jadi nggak bisa misalnya kita satu lembar ada rumus kita mau ciptakan, tapi dalam bentuknya memang harus kita pilih nanti masuknya klasifikasi apa gitu. Oh gitu. Ya. Nanti lebih lanjut saya ngadu Pak Seno sama Bu Yo. Terima kasih Pak Seno dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Ibu Hana ya. Silakan Ibu. Selanjutnya Ibu Hana. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Maaf saya nggak Ya, saya terkait dengan hak cipta tadi ada dikatakan pelimpahan hak cipta. Kalau yang dibicarakan tadi kan mungkin hasil-hasil penelitian dosen atau karya dari dosen ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan kalau itu terkait dengan skripsi,
tesis atau disertasi di Untan ini, apakah di skripsi atau di tesis disertasi di Untan ini juga sudah diatur terkait dengan pelimpahan hak cipta yang diberikan kepada Universitas Tanjung Pura atau tidak? Karena kalau yang saya alami waktu studi di IPB, nah tesis dan disertasi saya itu ada satu halaman pernyataan mengenai skripsi, tesis atau disertasi, serta pernyataan terkait dengan pelimpahan hak cipta ke IPB. Nah, apakah di Untan sudah menerapkan itu? Ini terkait dengan rencana untuk Fakultas Kehutanan mau merevisi panduan penulisan skripsi ya. Jadi mungkin itu bisa, kalau memang sudah ada, mungkin ada satu halaman yang merupakan pernyataan adanya pelimpahan hak cipta ke Universitas Tanjung Pura. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Demikian Pak Seno, terima kasih. Langsung Pak Didi ya? Silakan Pak, silakan. Jadi memang itu mirip Bu, tetapi sedikit berbeda. Memang setiap penelitian, misal saya sekolah di Jerman, jadi apapun hasil di situ harus melibatkan nama institusi Jermannya gitu. Atau Ibu misalnya di IPB, harus melibatkan institusi di IPB. Memang IPB cukup jeli, dikunci di situ di dalam skripsi, karena jangan sampai nanti misalnya yang skripsi atau lagi S2 atau lagi S3 di Untan misalnya ya, ternyata nanti ketika dia keluar dia mungkin misalnya dosen di mana gitu, dosen di universitas lain gitu ya. Ternyata nanti dia publikasikan pakai hanya afiliasi universitas itu, tidak menyebutkan harusnya dua-duanya gitu kan, harusnya juga disebutkan Untannya, karena apa? Karena itu adalah hasil dari Untan gitu. Nah, itu memang harus, bukan bagian kami, itu memang harus para dekan atau apa yang bisa membuat seperti itu. Kalau Kehutanan sudah mulai itu bagus sekali, Bu, sehingga itu bisa letakkan di halaman depan bahwa apapun hasil ini adalah tetap milik Untan gitu. Jadi misalnya ada hasil temuan di situ, walaupun penemunya itu mahasiswa, dia boleh, memang penemunya tetap dia, tetapi ada terkait hal itu, terkait hasil penelitian itu memang harus tetap melibatkan nama, menyebutkan nama Untan. Nah, mungkin yang hak cipta yang Ibu masukkan seperti itu. Tetapi di dalam yang kita bicarakan ini adalah misalnya skripsinya gitu ya. Skripsinya satu buku itu mau Ibu hak ciptakan. Nah, naskah atau buku itulah yang mau dihak ciptakan seperti itu. Tetapi kalau pernyataan hak cipta itu atau hal yang terkait itu adalah milik Untan, itu memang harus dari fakultas masing-masing atau mungkin dari level Untan yang memutuskan itu. Biar seragam. Sebaiknya sih ada gitu. Kalau menurut pribadi saya ya. Nah, gitu. Iya, jadi bisa dipertimbangkan itu ya Pak ya, ada penambahan pernyataan di skripsi itu atau di tesis disertasi dari Untan ini, pernyataan seperti itu bisa ya Pak ya? Ya bagus sekali tuh kalau bisa. Nah, kalau istilahnya itu biasa copyright. Apa istilahnya kalau naskah itu. Jadi kalau cipta kan banyak jenisnya. Jadi itu ada pernyataan, entah bagi pada intinya adalah apapun hasil ini adalah publikasinya itu harus melibatkan institusi Untan. Jadi dia tidak boleh bisa publish sendiri tanpa menyebutkan nama Untan. Gitu. Ya. Itu sama dengan penelitian di, misalnya contohnya penelitian di Inggris gitu. Waktu itu mitra saya, dia laporan cuma dua lembar aja, nggak ada suruh publikasi atau apa. Tapi ketika dia publikasi harus menyebutkan pemberi dananya gitu. Itu juga permintaannya, pemberi dananya tidak minta apa jurnalnya mana, tidak. Tapi setiap publikasi dia harus menyebutkan nama jurnalnya. Karena seleksi mereka adalah seleksi track record nanti. Bukan seleksi di tahun itu. Nanti ketika 3 tahun dilihat, oh ternyata hasil kita dulu tak ada sama sekali dia publikasi, bahkan tak ada menyebutkan nama kita. Nah, itu mungkin di blacklist dari pemberi dana itu gitu. Seleksi alam. Baik. Terima kasih Pak Seno.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Mungkin selanjutnya Bu Hilda. Makasih Pak Seno. Mohon maaf. Off kamera Pak Seno. Halo. Ya, Mohon maaf nih. Prof Seno. Jadi Prof Seno ini kandidat profesor kebanggaan laboratorium kami nih. Beliau sebagai reviewer juga dari tim Pinov saya. Mau tanya, kemarin kan luaran itu kan saya ada jurnal dengan dokumen hakim. Prof Seno. Nah, dalam konteks ini, apakah mengajukan dokumen ini dulu atau jurnal, Pak? Tadi kan katanya nggak boleh jurnal ya, Pak. Nanti dalam luaran bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan hanya memasukkan satu saja pembiayaan untuk paten sederhana. Seandainya lebih, itu apakah UNTAN membantu atau gimana, Pak? Pengajuan ke UNTAN kembali atau bagaimana? Terima kasih, Prof Seno. Kalau Bu Hilda nih senior saya nih. Ini apa? Pokoknya mantap, kami memang satu lab ya. Jadi kalau masalah jurnal dengan haki, memang perlu disiasati, Bu. Jadi misalnya ketika kita ingin terbitkan jurnal, tetapi ketika kita ingin juga terbitkan haki, jadi jangan sampai misal kita pengen terbitkan jurnal duluan, jangan sampai komponen yang ada di dalam haki itu, misalnya spesifikasi alat, spesifikasi sistem, itu nanti masuk ke jurnal itu, kalau mau jurnalnya duluan gitu. Nah, jadi jurnalnya bagus lebih kepada analisis dan sebagainya, sehingga nanti ketika lewat dari 6 bulan misalnya, ketika masukkan ke haki, dia ketika ditelusuri, dia itu belum pernah dipublikasikan atau diprestasikan di manapun, gitu, ketika hakinya dinilai. Tetapi ketika Ibu mau masukkan misal spesifikasi sistemnya, yang di haki ini masukkan di jurnal, jadi bagus Ibu hakikan dulu gitu. Nah, jadi kalau memang itu harus masuk ke jurnal, misalnya spesifikasi alat, bahwa apa, misalnya sensornya harus begini-begini dan itu spesifikasinya begini, itu harus masuk ke dalam jurnal, berarti Ibu hakikan dulu supaya aman. Nah, tapi kalau itu tidak masuk, Ibu lebih di jurnal kan kadang-kadang kita cuma cukup sistemnya saja secara umum. Tapi lebih kepada analisisnya gitu ya, hasilnya kita analisis, kita bahas dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa aja jalan berbarengan gitu. Jadi jurnal jalan duluan, tapi sepanjang kalau sistemnya itu tidak diceritakan di jurnal, tidak apa-apa. Tetapi kalau diceritakan bagus Ibu hakikan dulu seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pembiayaan itu ya, itu seperti tadi, bahwa pembiayaan ini misalnya adalah untuk satu penelitian itu kita batasi satu, kecuali itu masih ada gitu ya. Nah, bagi-bagi yang lain gitu. Nah, jadi misalnya penelitian inovasi gitu kan. Nah, kita misalnya bisa bantu satu sepanjang kuotanya itu masih ada. Dan sepanjang itu memang bagian dari penelitian. Ini misalnya penelitian oke dibiayai misalnya. Nah, kecuali Ibu misalnya ngadakan apa gitu dengan pihak lain dengan universitas mana, itu tentang hasilnya di sana. Nah, itu lain cerita lah. Seperti itu. Baik Pak Seno, jadi mohon bimbingan nanti Pak Seno. Nah, sama-sama lah Bu, diskusi saya juga. Mohon bimbingan. Terima kasih Bu Hilda. Ya, mungkin nanti kami ini juga makasih. Makasih. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum mungkin kita akhiri, karena waktu juga sudah cukup ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira cukup ya Bapak. Terima kasih Pak Seno atas penjelasannya, prosedurnya, sudah mempersiapkan link pendaftaran yang sangat jelas ya. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa langsung membuka website yang telah disediakan oleh PHKI UNTAN. Demikianlah Bapak Ibu mungkin pemaparan dari dua pemateri kita untuk hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan yang ada dari saya maupun dari panitia. Saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan ke Ibu Evi Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemaparan dari para narasumber kita yang sangat berkompeten dan juga semoga menambah wawasan Bapak Ibu sekalian
terutama dalam bidang paten dan paten sederhana, walaupun tadi juga bahkan merangkum kepada hak cipta juga. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Johani Siregar sebagai narasumber dan juga Bapak Seno Panjaitan. Demikian juga untuk moderator kita Bapak Aditya Warman yang sudah memimpin acara ini dengan baik sekali. Untuk itu kami dari panitia Pusat Hak Kekayaan Intelektual Untan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dengan bersemangat dengan banyaknya pertanyaan tadi, maka kita akan mengakhiri acara ini. Sebelumnya saya izin untuk mengucapkan pantun. Pak Patih punya burung kenari, burung dijemur di siang hari. Pelatihan berakhir sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaklum. Bunga yang harum aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Pelatihan paten kita akhiri, semoga kelak kita berjumpa lagi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kami undur diri dari Pusat Hak Kekayaan Intelektual Untan, mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat sholat Jumat bagi Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semuanya. Ditunggu nanti sertifikatnya di email Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Baik Bu. terima kasih Pak Seno. Ya, sama. Dan semuanya Bu Yohana. Terima kasih. Nanti ikutin lagi ya, masih ada acara-acara berikutnya dalam waktu dekat, termasuk sampai awal Desember dengan DJKI kembali. Baik. Terima kasih Bu Bu. Johani atas waktunya. Johana, makasih. Yo. Dadah. Lama nggak ketemu. Iya benar. Izin lab. Ya, Ibu, terima kasih. Izin live Bu. Ya, monggo-monggo semuanya. Selamat bertugas dan selamat menjalankan aktivitas yang lain. Terima kasih, Ibu.